Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wah, ya sama. Kalau sama sekarang di mana? Seribet, wong nganggur-nganggur seribet. Wong wis warga ora mesti geger perkara kok. Wes parah. Ya si Yahudi takon niku takon apa? Yahudi. Kanjeng Nabi nanti takon wong Yahudi, Muhammad, nak langit bumi ku sok ben hancur pas kiamat. Terus manusa sing mati mulane Adam sementara ditakok endi? Jadi nak takok ngono mirip so. Mirip Yahudi, nak mirip Sugair apa-apa, nak mirip ngawure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu gak suka sama agama di logika itu gak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono agama iku angel oleh nerangno sampean agama iku. Sampeyan saiki tak bedheki Nabi Adam diusir kondi. Swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakoni. Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakoni ndi wong. Swarga lebih luas ketimbang langit. Dan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Jari ahli sunnah yo sono. Lah ning ndi wis ra roh pokoke ono. Ya itu kan sama-sama terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nak cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno wis sak usih. Bro, ya sudah, sebenarnya bu swarga wae lagi apa? Lagi nerang. Pas aku nerang, kowe running swarga, ya serak ketemu. Sekono enak nong cangkem elek ngono, rasa aku ben nerangno, kowe running kono, ya wis akhire kak. Apa cocokan sampean? Aku tak nerangno swarga lah, sing kono ben nerangno neraka. Mergo roe neraka. Agama iku unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya saya ulang lagi itu riwayat ya. Sebagian ini apa? Riwayat. Wa inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana cok kulon setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat, gitu. Karena ngiling-ngilingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus kok Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, saya ulang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu ya, tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana? Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya, sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu gak kena matahari, kayak kutub utara, kutub selatan.
Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso atau ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari, apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu Wa Taala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau nggak ada matahari, nggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak ide ulama. Mereka ya kadang ya mau kalau bolak-balik ngomong. Gak diterang nombek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rodok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api. Terus Kiai itu mek lemah, swawarna raine. Loro cung, wis sakit. Jadi wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena serak kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye aja? Ya loro ya. Lah ya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Nah, kayak misalnya ono wong kondo, Gus kula niku bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat. Dicereweti bojo mbek diarani duda iku lara ndi? Lara diarani duda isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong diwolak-walik. Lan jarpe sekolah tas malan ulang seneng Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi, ambek dirasani seneng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Cara Imam Syafi'i buktine wibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks, Bro. Ya Aba Abdillah orang yang tadi muji-muji jenengan tuh kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah, kok bisa itu kan bukti pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani itu. Wong itu suami Imam Syafi'i, ya cium tangan, ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar purawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh, alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin, dimaki-maki. Sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Izin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya bisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturahu tu'sokurhan, aturahu yu'sokurhan. Kowe ora paham kalimat itu, tapi tak terangkan ben dadi wali. Kowe roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Banyak. Lah yang pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, apa meneh dirimo aku. Akhirnya terus jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu. Kalau dalam bahasa Arab disebut khamiyatul jahiliyah, itu gengsi nopo jahil. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya nom. Setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali.
Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak ku iman be Allah Rasul kon ngapiki tangga. Lah kon ngundang aku ya teko. Ya seneng wong nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kowe tanggaku, aku kon nurut be tangga. Aku ora urusane be kowe. Aku mau nyaman be perintahnya. Oh, nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Ini gak bakat wali blas sudah. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena pikirannya namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu sewante semua. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi madhubin ilaih, kezat terbaik. Terus aku mbok kon urip awar kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Anak Allah malah jelas. Saiki apik diurip mbek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mungkin nek urip terus ora dosa potongane. Gaya tok sih. Dosa projek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati biar dosa meneh. Biasa wae nek apik mati biasa karena potensinya kamu urip suwi iku dosane apa taat meneh. Enggak jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat atau pas dosa? Ya ora usah ngono biasa ae. Apik mati mati ae matur pangeran Gusti nak saya ini mati nggih. Mati mawon nak saya ini urip nggih. Urip mawon Gusti semua anu jenengan Gusti. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan, nggih zaman mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusin jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu enggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang donya kowe roh. Oh karena ada oksigen, terus oksigen wujudnya karena apa kok ya ora roh. Oksigen dari zat gini lah zat iku kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhir ora roh. Lan kadang kula gawok mbek wong goblok wis ora roh kabeh dari awal mau alam pokoke wis gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadillah, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tapi nak logika pakai akal. Wah, itu orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Nah, masa catekar yang ngerti, jadi tanah itu tidak bisa apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua, yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi.